Bahkan barangkali ketika sudah keluar atau berpisah dari markas Al-Quran ini. Karena pada hakikatnya kita menghafal ini bukan dalam tempo setahun 2 tahun, 3 tahun 4 tahun, 10 20, tapi sampai nanti ketika hatta ya'tiyanal yaqin, sampai yang dia al-yaqin itu datang menghampiri kita, yakni kematian. Karena setiap kita meninggal dan alhamdulillah kita diberikan nikmat menjadi penghafal, maka insya Allah hari ini semoga motivasi bagi santriwati yang lain, juga kita semuanya, bahwasanya ternyata betul bahwa walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr fahal min muddakir. Betul ketika Allah berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah juga memberikan jalan-jalan kemudahan bagi hambanya untuk menghafal kalam-kalamnya. Tinggal nanti kita meyakini garansi-garansi fadilah-fadilah berikutnya. Utamanya banyak dan itu sifatnya umum. Tadi saya ingin tentang yang sifatnya ukhrawi. Karena kita di markasnya dibangun menghafal itu pendekatannya keimanan, pendekatannya tarbawiyah. Maka namanya sekedar diri kita, tapi motivasi kita diantaranya adalah barokahnya lugar sampai kepada kedua orang tua. Amin amin ya Allah. Ila yaumil qiyamah. Maka di antara sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, adalah bagaimana nanti saya harus menanamkan emosi dulu kalau hadis ini biasanya. Berat hadis ini masalahnya. Ketika kedua orang tua di hari kiamat mendapatkan apresiasi yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apresiasi yang kedua orang tua ini sadar betul amal-amal yang telah dikerjakan selama di dunia tidak sepadan dengan yang diterima pada saat itu. Melebihi hamba-hamba yang lain. Sampai pada akhirnya memberanikan bertanya, bima kusina, kok kami dapat ini yang luar biasa. Apa penyebabnya ya Allah? Ada mahkota yang terangnya melebihi sinar matahari. Ada hullatani yang tidak bisa dinilai, tidak bisa berapa harganya oleh makhluk sedunia ini. Maka kedua orang ini merasa apa pantas kami sebenarnya. Maka dijawab bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Hadis yang lain bi ta'limi waladikum al-Qur'an. Sebab anak Anda mengambil bagian Al-Quran, maksudnya menghafalnya, tilawahnya, murajaahnya, mempelajarinya, mengajarkannya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka akhwat fillah rahimakumullah, dan kita semua yang ditakdir ini ternyata segala bentuk interaksi kita bersama Al-Quran Allah membalasnya dengan begitu banyak kelebihan. Bahkan kelebihan tersebut, kebaikan-kebaikan balasan dari Allah sampai dirasakan kedua orang tua kita, yang barangkali mungkin di antara orang tua kita belum hafal juz 30. Bahkan Al-Duha sampai Anas barangkali mungkin ada di antara orang tua kita belum hafal. Barangkali di antara orang tua kita masih fase tahsin. Maka saya selalu mengatakan ke teman-teman misalnya, saat kita futur, cobalah bayangkan kedua orang tua kita.
saat kita dihadapkan pada kondisi futur, malas, setan menggoda kita dengan rasa putus asa. Penghafal itu sulit, sudah distorkan hilang lagi. Apabila untuk memvisualisasikan akhirat masih begitu jauh dari kemampuan kita, bayangkanlah wajah kedua orang tua kita. Ketika kita kecil, orang tua kita bergerak. Begitu banyak pengorbanan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha paling baik, yang paling bisa membalas segala kebaikan hamba-hambanya, ketika ada hamba itu baik melalui jalur menghafal Quran, Allah tidak melupakan kedua orang tuanya. Allah tidak melupakan kedua orang tua kita. Maka layaklah ketika bagaimana rasa kaget yang dihadapi kedua orang tua ketika dari kiamat nanti, saat mendapatkan apresiasi yang diyakini betul, disadari tidak layak untuk diraihnya, diterima ketika diukur dari amal yang dilaksanakan ketika di dunia. Maka bi akhdhi waladikum al-Quran, ini menjadi salah satu jembatan motivasi kita yang menghubungkan aktivitas Al-Quran kita dengan akhirat. Bi ta'limi waladikum al-Quran, di sini secara bahasa bisa jadi masdar mudhaf ilal maf'ul ataupun masdar mudhaf ilal fa'il. Tapi kita berharap masdar mudhaf ilal fa'il, dan ini insyaallah sesuai dengan bi akhdhi waladikum al-Quran. Karena barangkali kita semuanya bisa dengan baik, tidak semuanya lewat kedua orang tua kita secara langsung. Ada yang lewat secara langsung ta'limun mubasyir, tapi ada yang lewat ta'limun bid-dalalah. Kita ditunjukkan lewat orang perkenalkan, oh ada pondok hafal Quran, ada mushola ngajarin Quran. Orang tua kita dengar, nanya, lalu mengarahkan kita supaya nyantri. Maka ini masuk kategori ta'limi waladikum al-Quran. Jadi hari ini kita menyaksikan Allah betul-betul menggaransi dan membuktikan kemudahan kalamnya untuk dihafal, dan juga insya Allah kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan tidak terbatas pada kita, tapi juga pada kedua orang tua kita. Dan di sisi lain ketika kita sudah Allah pilih dengan kemuliaan yang sedemikian rupa, mohon setiap kita berusaha untuk memantaskan dirinya, segala aktivitasnya. Bahkan Al-Quran pun nantinya juga menghargai kita ketika di hari kiamat. Maka di hadits yang lain, yajibul Quran sahibah hina yanshaqqu anhu al-qabr. Ketika kuburan itu terbelah di hari kebangkitan, Al-Quran mendatangi kita. Al-Quran mendatangi sahibnya. Ama ta'rifun, kenal saya enggak? Bahasa kita ini ma'arifun, saya enggak kenal Anda. Karena dalam bentuk ar-rajul syahid. Rajul syahid di sini banyak ulama menegaskan ar-rajul al-mutaghayyir laun, wajahnya berubah seperti orang sedang habis bepergian jauh, atau seperti orang yang sakit, pucat begitu. Menggambarkan kenapa? Supaya syabihun bihali sahibihi indama kana fid dunya, menyesuaikan kondisi penghafalnya dulu ketika di dunia. Maka Al-Quran, Al-Quran, saya Al-Quran yang dulu ushiru laylat wa udbi'uha wajirak. Saya ini Al-Quran atas izin Allah, yati mutamathilan ala suratir rajul, datang dalam bentuk seorang laki-laki dengan raut muka yang kadang agak pucat, lelah, menyesuaikan kondisi penghafalnya ketika di dunia. Karena saya menjadikan Anda begadang saat malam, murojaahnya, nyiapin suaranya, qiyamnya, dan ketika siang terhalangi dari yang lain mungkin makan-makan, tapi kita karena murojaah sebentar akhirnya gak kebagian, gitu kan? Kadang-kadang ya, ada yang datang bawa es krim, tapi targetnya 1 juz belum selesai murojaahnya, sisa sebentar ya, sisa dikit, bener, cuma sedikit yang disisai pada akhirnya. Kalau cuma sedikit, tadi kan pesannya dikit doang sisainya, begitu. Artinya ada yang terhalangi, ada bagian-bagian daripada mata'ud dunia yang kita
akhirnya tidak bisa mendapatkan sebagaimana porsi yang didapatkan saudara-saudari kita yang lainnya. Sebab kesibukan bersama Al-Quran. Maka pada hari ini kata Al-Quran, semua pedagang berada di belakang barang dagangannya. Maksudnya Al-Quran yang tijarahnya, karena kan kita tijarah, perniagaan dengan Allah. Siang, malam, pagi, sore tilawah, menghafal, murojaah, terus kegiatan Al-Quran. Maka Al-Quran akan berada di depan kita, jadi bodyguard kita bahasanya. Kemudian tangan kanannya diberikan al-mulk wa shimaluhu al-khuld. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan ini kiasan saja. Artinya dia sudah dapat garansi satu kekuasaan di akhirat, istawlaitahu kama tasya. Satu sisi keabadian. Jadi nikmat yang abadi. Di mana nikmat abadi? Tidak lain kecuali berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini maksudnya adalah bagaimana Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Menghafalnya, murojaahnya, mengiyamat terus sampai mukanya pucat, sampai sakit tipes 2 minggu, begitu saja ya. Tapi insya Allah nanti pada akhirnya Al-Quran atas izin Allah dan garansi Allah mendatangi kita ketika kubur kita terbelah untuk dibangkitkan, menjadi penjaga kita, menjadi bodyguard kita, terus mengawal kita di setiap fase-fase akhirat. Maka alangkah, sekali lagi alangkah seharusnya kita bersyukur atas nikmat tinggalnya hidayah mau menghafal Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan di antara nikmat yang paling pertama Allah sebutkan adalah Allamal Quran. Sebelum menuturkan nikmat-nikmat yang banyak di surat Ar-Rahman, yang pertama Allamal Quran. Menyebut pertama fi i'dadi na'imillah. Di semua hitungan nikmat-nikmat Allah yang pertama disebut adalah Al-Quran. Ya, dan yang terakhir secara khusus untuk hayat dan secara untuk kita semuanya yang sudah Allah pilih menghafal ini, ta'ahadu hadzal Quran. Ta'ahadu hadzal Quran. Bermuahadah, berinteraksi intensif, ikat erat-erat, berkomitmen, bikin komitmen kita bersama Al-Quran. Ya. فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا. Riwayat yang lain, min qulubir rijali minal ibli fi uqul. Bahwasanya Al-Quran asyaddu tafallutan, hilangnya itu cepat, tapi tidak berarti tercerabut begitu. Pelan nih, pelan, bergesernya pelan. Seperti 1 jam, nggak mungkin langsung bergeser, jarum pendeknya langsung ke angka 6 tiba-tiba. Ada detiknya dulu. Detik-detiknya ujian dari Allah. Sadar nggak kita? Kembali nggak kita? Ya. Maka ta'ahdu hadzal Quran, bikin komitmen dengan Al-Quran di antara bentuknya murojaahnya bagi yang sudah selesai. Komitmen, bikinlah komitmen. Kalau sudah 2 juz sehari atau 3 juz sehari, apabila di salah satu kesempatan kemudian kita terhalangi untuk menunaikannya, berusaha mengkodoknya di lain waktu berikutnya. Misalnya hari ini 2 juz harusnya, tapi baru terbaca dan murojaah 1 juz, maka besok diusahakan 3 juz atau dicicil 2,5, 2,5. Jangan terbiasa, jangan dibiasakan, tidak apa-apa, sudah lewat. Ta'ahadu hadzal Quran dengan segala bentuk interaksinya. Ya, kalau kita sudah mengikhtiarkan, ini tadi yang belum selesai utamanya, komitmen 1 halaman sehari sekali sebar misalnya, usahakan sampai berdarah-darah bahasa kita. Ya, usahakan. Tilawah kita komitmennya berapa? Ikhtiarkan.
juga dalam berbagai macam bentuk interaksi bersama Al-Quran yang lainnya. Karena kita tidak pernah tahu bentuk interaksi semua tadi semuanya mendatangkan keberkahan dari Allah pastinya. Dan kita tidak pernah tahu nanti Allah titipkan lewat yang mana kemudahan-kemudahan dalam mentarsih, menancapkan, memantapkan hafalan Al-Quran kita, mengitqankannya. Ini harapan kita. Secara hati, secara perilaku kita kana khuluquhul Quran, sehingga betul-betul menjadi satu hujjah di tengah umat yang seakan-akan mengalami kekeringan. Maka sekali lagi terakhir ta'ahadu hadzal Quran, setiap kita lihat diri ini kembali, setiap kita, utamanya Haya ya, yang sudah Allah mudahkan menyelesaikan 30 juz, bikin komitmen terhadap diri ini, lihat lagi ya, lalu kita mencoba untuk melaksanakan komitmen tersebut. Karena tadi kata begini, Nabi, hilangnya itu lebih mudah daripada konteks ikan. Tadi hilangnya pelan-pelan. Waktu itu lancar 10 juz, ada yang 15 juz, perlahan tinggal 13, nggak berasa. Duanya nggak berasa. Besok bulan depan tinggal 11, bisa. Dan ini peluang seperti ini bisa dialami siapapun tanpa terkecuali. Dan yang paling kita hindari, naudzubillah, ketika hidayatul Quran dicabut secara keseluruhan dari hati kita. Murajaahnya sudah nggak mau, tilawahnya sudah nggak mau, segala bentuk interaksi bersama Al-Quran sudah tidak mau lagi. Naudzubillah min dzalik. Maka ada pahit-pahitnya, ada pengorbanannya, ada berdarah-berdarahnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menerima itu, bisa menikmati itu sebagai sebuah proses untuk kelak atas jangka pendeknya di dunia ini menjadi hujjah, dari akhirat kelak kita mendapat atau masuk kelompok pribadi-pribadi yang Allah muliakan bersama para kedua orang tua kita, bersama para guru-guru kita, bersama para syuhada wassalihin wal anbiya wal mursalin, karena mereka wa hasuna ulaika rafiqa. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi pengingat untuk kita semuanya, utamanya para penghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita istiqomah bersama Al-Quran bentuk interaksinya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.